Baik Bapak Ibu, salawat kita itu ya, itu kepada salawat yang daimun, yang hakikat. Apa maksudnya salawat daimun yang hakikat itu? Itu adalah berselawat kepada Nur Muhammad. Sekarang yang Nur Muhammad itu kita dah tahu, sudah nyata pada sekalian langit dan bumi, pada api, pada angin, pada air, pada tanah. Api, angin, air, dan tanah yang ada pada alam itu sempurna pada diri kita. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu berselawat, sudah hadir Muhammad itu. Mana yang dikatakan ketika kita berselawat hadir Muhammad, dan Muhammad yang mana? Kan begitu, adalah Muhammad yang hakiki. Kalaupun hadir Muhammad yang majazi, yang bertubuh dan berjasad, yang ruhani beliau, junjungan kita Nabi Muhammad SAW hadir, itu juga bagus dan luar biasa. Oleh karena itu, ketika kita berselawat, selawat itu kepada Nur Muhammad. Bagaimana cara berselawat kepada Nur Muhammad yang sudah nyata pada alam ini dan sempurna pada diri kita? Assalamu alayka ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nurun ala nur wa huwa rabbul arsil azim. Jadi ketika Bapak Ibu mandi pun, bacakanlah selawat terhadap air, terhadap gayung, terhadap ember, terhadap diri, kepada sekeliling rumah dan seluruhnya itu. Seru semuanya. Assalamu alayka ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nurun ala nur wa huwa rabbul arsil azim. Baru siram. Jadi yang masuk ini nur, yang menampung, yang menerima sebagai wadah juga nur. Inilah yang katakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yang makan nur, yang dimasukkan juga nur. Maka makhluk sesama makhluk, itu maksudnya tuh, nur dengan nur tidak akan memberikan mudarat dia. Jadi kalau Bapak Ibu mandi selama ini cukup bismillah, sekarang dengan ilmu ini hendaklah kita selawati air, selawati diri kita, selawati semua yang ada pada depan kita itu. Secara umum alam ini dia. Supaya apa? Mati kita nanti tidak berbau, tidak hancur, tidak dimakan belatung. Makanya dikatakan oleh Nabi, sebagai kesempurnaan nur Muhammad itu, zahir dan batin pada dirinya, sebagai rahasia nyatanya wujud diri Allah. Apa kata Rasulullah? Innallaha harrama alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi untuk memakan, untuk menghancurkan, untuk membusukkan jasadnya anbiya. Mana yang anbiya? Yang anbiya itu adalah Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad itu kita sudah mengenalnya. Api Nur Muhammad, angin Nur Muhammad, air Nur Muhammad, tanah Nur Muhammad. Kesempurnaan Nur Muhammad, api, angin, air, dan tanah itu sempurna pada diri kita. Inilah yang akan menjadi khalifah. Ketika itu, yang namanya tanah, yang namanya cacing tidak akan memakannya. Inilah jaminan Allah melalui lisan Nabi. Man khafa minallahi khafahu kulla syai'. Siapa yang sudah benar-benar dia takut kepada Allah, dia sudah mengenal Allah,
khafahu kulla syai'. Maka seluruh alam juga takut kepadanya. Artinya apa? Seluruh alam itu menjadi rahmat kepada dirinya. Kenapa seluruh alam ini rahmat kepada dirinya? Karena dirinya itulah menjadi khalifah mewakili alam yang ada pada semesta ini. Walaupun alam ini Nur Muhammad, kita Nur Muhammad, tapi khalifahnya pada insan yang mengenal Allah. Nah, jadi itu selawat. Yang kedua, ketika Bapak Ibu sudah berselawat kepada Nur Muhammad, itu hakikatnya dalam pemahamannya sudah sempurna pula sekaligus selawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sudah sempurna pula selawat kita kepada Rasulullah SAW, karena beliau itulah sebagai uswatun hasanah. Beliau itulah contoh dan suri teladan yang terbaik. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang terbaik bagi dirimu, liman kana yarjullah, bagi orang yang ingin berjumpa Allah. Mana yang Rasulullah sebagai suri teladan bagi kita untuk berjumpa Allah? Maka pandanglah Rasulullah itu zohir batin. Yang zohir itu berjasad, itulah Nabi Muhammad SAW. Yang batin, itulah Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad itu sudah nyata pada alam dan sempurna pada diri beliau. Maka disitulah rahasianya. Ketika kita berselawat kepada Nur Muhammad, berselawat kepada diri sendiri, dan berselawat juga kepada diri baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sempurna tuh. Tapi kalau kita hanya memahami berselawat itu kepada Nabi Muhammad SAW saja, tidak kepada Nur Muhammad yang sudah nyata pada diri, maka beliau mendapatkan rahmat dan anugerah, kita tak pernah mendapatkan rahmat dan anugerah tadi. Karena kita tak mau menselawati akan diri sendiri. Makanya di dalam kita sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya kiri kanan, rahmat dan berkatnya kembali ke sini. Nah, kan gitu. Kalau pendeknya Assalamualaikum warahmatullah. Salam untuk semuanya, rahmat kembali ke sini. Jadi selawat itu kepada diri sendiri. Jadi ketika kita membaca selawat, apalah namanya, maka kata guru-guru kita, Rasulullah hadir. Rasulullah hadir itu secara makna hakikat, inilah yang hadir tuh, yang Muhammad tuh. Sekiranya ruhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita itu hadir, sempurnalah majlis kita itu, zahir dan batin. Itu rahasianya Bapak Ibu. Jadi di mana ada Allah, di situ ada Muhammad. Di mana ada Muhammad, di situ nyatanya Allah. Karena Allah dan Muhammad tidak pernah berpisah cerai. Itu memahaminya. Kemudian yang ketiga, di dalam kita berselawat untuk mandi. Ketika kita mandi Bapak Ibu setelah kita selawatkan, hendaknya mandi kita itu sekaligus kita memulangkan akan diri kita ini sebelum diri kita ini dimandikan oleh jamaah. Pulangkan kembali secara utuh. Bagaimana cara memulangkannya? Ketika kita ada baca selawat tadi, ya, lalu kita siram. Pada saat kita menyiram yang pertama, pulangkan tubuh insani ini ke alam Baitul Ma'mur. Siram yang kedua, pulangkan hati ruhani ini ke alam Raf-Raf.
Siram yang ketiga, pulangkan ruh nurani kita tuh ke alam al-mala'il a'la. Kenapa dipulangkan? Ada apa dengan diri dan alam itu? Tubuh kita yang kasar ini asalnya dari alam Baitul Ma'mur. Hati ruhani itu asalnya dari alam rob-rob. Ruh kita itu asalnya daripada alam al-mala'il a'la. Lalu pertanyaannya, alam Baitul Ma'mur, rob-rob al-mala'il a'la itu alam apa? Alam Baitul Ma'mur, rob-rob dan al-mala'il a'la ini yang dimaksud dan yang dikatakan alam lahud, alam Tuhan, alam Rabbani. Inilah makna inna lillahi. Sesungguhnya tubuhmu asalnya dari Baitul Ma'mur, hatimu asalnya dari Rob, ruhmu dari al-mala'il a'la, itu alam diriku. Siapa sudah tahu asal usul tubuh, hati dan ruhnya adalah dari alam diriku, wa inna ilaihi roji'un. Kembalikanlah kembali semuanya itu kepada aku. Inilah pesan Nabi, kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu, tubuh, hati dan ruh yang disebut sesuatu, kembalikan kepada asalnya. Asalnya adalah Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembalinya kepada Allah. Ketika itu Bapak Ibu, kita sudah memandikan dan memulangkan diri kepada Allah sebelum kita ini meninggal dunia. Dan itulah yang disebut namanya dengan mandi taubat. Jadi setiap mandi itu adalah mandi taubat. Mandi taubat itu mandi setelah kita berlaku dosa. Karena orang yang berdosa itu dirinya akan menjadi namanya junub batin. Orang yang berdosa itu dirinya menjadi junub batin. Kapan dirinya itu berdosa dan menjadi junub batin? Ketika dia tidak mengenal akan Allah. Nah, dalam penguraiannya, diri kita tuh tubuh, hati dan ruh. Kapan tubuh ini berdosa? Tubuh ini berdosa pada saat memandang kepada yang tak baik, mendengar kepada yang tidak baik, berkata kepada yang tidak baik, berpikir kepada yang tidak baik. Itu dosa. Yang kedua, kalau tubuh ini tidak berdosa hari ini, hati kita juga rentan dengan dosa. Kapan hati kita berdosa? Pada saat hati kita tidak hadir kepada Allah, itu dosa. Ketika hati ini hadir kepada dunia, dunia itu yang jadi Tuhan tuh, dosa itu. Ketika hati ini hadir kepada sesuatu, itu dosa tuh. Maka ketika itu wajib kita ini mandinya mandi taubat. Yang ketiga, tubuh tidak berdosa, hati tidak berdosa. Tubuh ini patuh saja, hati ini hadir kepada Allah. Ingat Allah. Subhanallah, subhanallah. Kapan ruh itu berdosa? Ruh itu berdosa ketika dia masih memandang ada diri yang lain selain Allah. Ketika masih ada diri yang lain selain Allah yang terpandang pada dirinya dan di luar dirinya, situlah dosa itu. Makanya Nabi katakan, wujuduka zanbun, adanya wujud dirimu itu adalah dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kesimpulannya, setiap kita mandi, maka hendaklah kita ini mandi junub. Mandi hadas besar. Walaupun kita tidak junub secara zahir,
Tetapi junub secara batin mesti dipahami. Junub secara batin ketika masih terpandang sesuatu selain Allah itu junub tuh. Junub secara batin ketika hati tidak hadir kepada Allah itu junub tuh. Walaupun zahirnya tidak junub, tapi batinnya junub, maka ketika itu setiap kita mandi, usahakan mandinya mandi junub. Bukan junub secara syariat. Kalau junub syariat, ya lakukan. Kalaupun tidak junub secara syariat, yang dikatakan junub tadi apa? Tidak memandang Allah itu sudah junub tuh. Tidak hadir hati pada Allah itu sudah junub tuh. Apakah waktu mandi itu disebut namanya mandi junub, mandi tobat tuh. Itu maksudnya. Ya. Itu rahasianya Bapak Ibu. Maka ada sempurnalah mandi kita itu. Mandi tobat sudah, yang sebutnya mandi junub, memulangkan diri sudah ketika mandi itu. Tinggal lagi bagaimana Bapak Ibu, orang yang mengaji tentu berbeda dengan orang tidak mengaji. Bapak Ibu pengen awet muda. Ketika kita awet muda Bapak Ibu, pandang pula lah hakikat air itu sebenarnya nur. Sedangkan hakikat air yang sebut nur itu, sifat air itu adalah mengikat. Unsur air mengikat. Makanya orang tua kita, cuang atau kakeknya, kalau kamu cuci daging kambing nih, jangan lama-lama. Nanti Allah dia lihat dagingnya, keras dagingnya. Itu maksudnya, ketika Bapak Ibu paham bahwa Nur Muhammad itu sudah nyata pada air dan air itu unsurnya mengikat, paham kita itu, maka dia akan memperbagus kulit, daging, urat dan tulang itu. Maka orang mengaji dengan tidak mengaji, andai kata umurnya 50 sama 50 akan berbeda, selisih kayaknya 5 tahun dan 6 tahun tuh. Itu rahasianya untuk kita memahami ilmu itu, zahir dan batin Bapak Ibu. Tak perlu mandi di 7 pencuran, 7 muara namanya kalau Minang, 7 muaro. Ya, mandi kembang aja lah di rumah. Itulah mandi air nurani. Ya, air nurani itu air yang tidak turun dari langit, tidak mencurat dari bumi. Tidak berubah wujudnya, tidak berubah warnanya dan rasanya. Itulah air Nur Muhammad itu. Itulah air hakikat. Itu yang sebut namanya air keikhlasan, air kesabaran, air ketawakalan, air qanaah. Air baharullah, itu kesimpulannya. Air lautan Tuhan. Air makrifat namanya. Air nurani sebutannya. Itu hakikatnya Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu, lihatlah nanti kalau ada yang meninggal di antara kita ini, ya, nah, lihat dan saksikan itu, berbau nak dia, bangkai nak dia, karena ilmu ini betul-betul wujud, zahir dan nyata dia. Nah, kita mau yang di mana duduknya, kita mesti paham. Kalau makom kita duduk di syariat saja, tak mau kita memahami makna hakikat. Makanya ketika duduk di syariat, orang syariat itu kalau mati, matinya membangkai. Belum lagi ditanam 1 jam udah bau deh tuh. Itu yang dimakan cacing belatung tuh. Yang hancur nanti di tanah. Kenapa? Karena dia mengatakan, inna khalaqnakum min turab. Manusia ini diciptakan daripada tanah. Inna khalaqnakum min turab itu. Datang dari tanah, kembali kepada tanah. Padahal dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah kembali kepada Allah. Nyatanya datangnya dari Allah kembalinya ke tanah. Hancur atau tidak? Naik kita ke atas ke makam tarekat. Orang tarekat kalau mati dia tidak membangkai. Ya, tidak dimakan cacing tanah. Tapi badannya itu menyusut dan mengering. Tidak pula jadi janglot, mengering badannya, susut badannya, bukan jadi jenglot nih Bapak Ibu, ya mengering, kayak namanya ikan salai, tahu ikan salai?
ikan yang di laut itu diasinkan dia. Itu badannya mengering tapi dia tidak bau dia. Nyusut. Itu duduk di tarekat tuh. Naik lagi di makom itu adalah dia hakikat. Duduk di hakikat adalah duduk di Nur Muhammad. Dia tidak makan cacing tanah, dia tidak menyusut badannya, tidak mengering dia. Utuh. Bahkan harum. Naik lagi ke atas ma'rifat, ibarat burung dalam sangkar. Burungnya lepas, sangkar pun lesap. Datangnya kosong, kembalinya kosong. Asalnya Tuhan, kembalinya tetap jadi Tuhan. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.